Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hama mayu, hayu ning bawana semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Masih rutinan untuk ngelatih Plato sama Brotowski. Uh, kita tambah skill untuk melatih masuk kandang. Masih pakai metode hadiah dengan sistem hadiah. Ketika kita melatih Aves, kita uh, satu-satunya cara untuk melatih mereka hanya dengan sistem hadiah. Kita tidak bisa dengan sistem kekerasan. Nah, kita akan melatih untuk masuk ke kandang. Plato, Plato, Brotowski. Nah, untuk melatih burung dara kita bisa mengulang 90 kali untuk satu satu skill. Nah, ketika 90 kali kita ulang, kita butuh membiasakan setelah itu sampai menjadi kebiasaan. Nah, ini pakai teknik treatment lapar, jadi dibuat lapar supaya mereka lebih agresif. Jadi bagaimana keepernya itu membuat mereka ketergantungan. Sebenarnya seperti manusia, ketika kita berbicara psikologi binatang, ini ada miripnya dengan manusia, dan di dalam diri manusia juga ada sifat binatangnya. Jadi kalau kita sudah bisa membuat binatang-binatang ini ketergantungan dengan kita, maka binatang-binatang ini mudah untuk kita kendalikan. Sama seperti kita berbicara seperti masyarakat. Kenapa masyarakat miskin itu mudah dikendalikan? Karena mereka punya kebutuhan. Jadi
ketika ada kode tertentu atau mungkin ketika ada kabar tertentu, mereka akan cepat mengumpul. Nah, coba kalau burung dara ini bisa menanam jagung sendiri, bisa panen jagung sendiri, mereka tidak mungkin bisa kita kendalikan karena mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Sama seperti masyarakat miskin, kalau mereka mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri, nggak mungkin mereka bisa kita kendalikan. Misalkan seperti saya, kalau saya mampu memenuhi kebutuhan saya seutuhnya secara mandiri, saya nggak mungkin bisa dikendalikan oleh orang lain. Nah, untuk hidup yang nyaman itu kita butuh kemerdekaan, tidak ketergantungan dengan siapapun, jadi kita tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau kita bicara jahat, yo sebenarnya ini jahat karena kita membuat sistem, kemudian bagaimana membuat binatang-binatang ini menjadi ketergantungan, kemudian di bawah kekuasaan kita, di bawah kendali kita. Kalau bicara kejam, ini sebenarnya kejam, tapi ada kebutuhan tersendiri di dalam melatih burung dara ini untuk menaikkan nilai ekonomi, untuk menaikkan harga mereka. Ini kalau dijual, kalau kita tidak latih, ya harganya murah. Wong merpati murahan kayak gini, wong dara murahan seperti ini murah. Tapi ketika kita latih untuk free fly misalkan, kemudian mereka punya kemampuan, ini harga mereka akan naik. Nah, jadi apa namanya, kejahatan ini untuk menaikkan harga diri mereka, bukan hanya sekedar burung merpati potong. Jadi ketika kita berbicara perubahan itu ya memang kelihatannya kejam bagi yang tidak berpikir. Nah, berbeda ketika kita mengendalikan atau menguasai sesuatu tanpa tujuan yang baik. Itu susahnya ketika kita berbicara baik buruk, kemudian jahat dan tidak jahat. Sama ketika kita berbicara bantuan-bantuan dari pemerintah, kalau kita bicara baik, oh kelihatannya baik, tapi itu kejam karena membuat masyarakat jadi ketergantungan, kemudian masyarakat menjadi lemah, tidak mau berpikir, yang akhirnya nanti masyarakat kita menjadi manusia-manusia yang bodoh dan malas. Nah, kalau kita bicara kejam ya pemerintahan untuk saat ini ya kejam. Jangan-jangan masyarakat kita memang sedang dilatih biar sama seperti burung dara ini, biar nurut. Jadi ketika ada komando sesuatu langsung gerbung datang. Lihat ini kayak orang miskin. Nah, kalau orang miskin lihat makanan itu langsung datang. Ini kaum miskin yang punya ketergantungan pada makanan, ini mudah dikendalikan. Jadi mudah buat mainan. Nah, bagaimana seorang keeper itu tahu persis kebutuhan dari binatang-binatang yang diasuhnya. Ini kalau kita bicara keeper binatang, sepertinya juga sama ketika kita mau mengkeperi orang, mengkeperi sosial, kita juga harus tahu kebutuhan masyarakat, kebutuhan sosial. Jadi kita bisa dengan mudah untuk menggiring masyarakat, kita bisa dengan mudah untuk mengendalikan masyarakat, memerintah masyarakat.
Nah, nah, ini dari nah, sekarang kita tanpa makanan karena udah terbiasa. Apakah mereka mau datang atau tidak? Nah, ini saya bonding dengan Hua sama peluit. Nah, kita tanpa makanan. Jadi mereka sudah terbiasa dengan tanda ini. Jadi ketika mendengar tanda ini mereka akan datang. Nah, sama seperti manusia, kalau sudah terbiasa ya seperti itu. Misalkan ada kabar, ada bantuan, ada apa namanya, dana bantuan, ada makanan, langsung berguduk datang. Nah, nantinya walaupun nggak ada bantuan, tapi ketika ada kabar yang sama seperti itu, ya akan geruduk, akan datang, bahkan akan menunggu. Nah, ini satu gambaran bahwa dalam diri manusia itu juga ada sifat binatang. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu, hayu hama mayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.